Halo, jakbarnews.com update kembali hadir untuk menyampaikan informasi terhangat yang sedang terjadi. Kali ini, informasi yang sedang hangat dibicarakan seputar polemik Ibu Megawati Soekarno Putri. Setelah viral pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri soal milenial pendemo tidak memberi sumbangsi kepada Indonesia, para mahasiswa yang juga milenial memberi balasan menohok kepada Megawati. Sebelumnya, Megawati mengkritik aksi yang dimotori kalangan muda dan mempertanyakan sumbangsih mereka selain berdemo. Menurutnya, milenial harus menunjukkan dulu sumbangsihnya kepada bangsa dan negara. Bahkan mantan Presiden RI itu meminta Presiden Joko Widodo tidak memanjakan para milenial. Menanggapi hal tersebut, mahasiswa yang sedang berdemo lantas memberikan tanggapan yang menohok. Salah satunya adalah Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho. Mahasiswa Universitas Indonesia atau UI itu menyayangkan sikap para elit partai dan pemerintah yang seringkali meremehkan gerakan anak muda. Menurutnya, adanya gelombang aksi adalah pengabdian kepada rakyat dan tridharma perguruan tinggi. Hari ini mahasiswa bergabung dengan rakyat menjadi bukti dari amalan tridharma perguruan tinggi, amalan pendidikan dan pengabdian kami kepada rakyat, kata Fajar Rabu 28 Oktober 2020. Fajar menilai sudah sepantasnya para anak muda yang telah mengenyam pendidikan di kampus untuk turun ke jalan. Dia justru mempertanyakan generasi senior yang hanya diam melihat rakyat sengsara. Para elit yang sudah mengenyam pendidikan tinggi di luar negeri justru diam saja melihat kebijakan yang melemahkan rakyat, di mana gelar-gelar akademi mereka selama ini, ucapnya. Fajar dalam Twitter pribadinya juga menyebut bahwa dirinya tidak menginginkan adanya gerakan aksi tersebut menjadi gerakan yang ditunggangi dan dipolitisir. Dalam Twitter pribadinya, Fajar mengatakan bahwa marah sejadi-jadinya dalam mimbar rakyat hari ini. Steve kambing hitamkan pemuda dengan ujaran yang tidak penting. Fajar lebih lanjut juga mengatakan bahwa adanya mereka di saat aksi unjuk rasa lebih terhormat dibanding penguasa yang merumuskan UU Cipta Kerja. Mereka bersuara karena peduli jauh terhormat daripada penguasa dengan gelar akademis yang diam dalam perumusan UU Cipta Kerja, imbuh Fajar. Gelombang aksi massa sendiri kemarin menggeruduk Taman Tugu Proklamasi dari pukul 15 hingga membubarkan diri pada 21 waktu Indonesia Barat. Gelombang aksi ini sendiri menjadi lanjutan beberapa aksi kemarin. Tanggapan serupa disampaikan Fadlizon selaku politikus fraksi Gerindra. Ia turut menanggapi pernyataan Megawati Soekarno Putri tentang sumbangsih kaum milenial saat ini. Menurut Fadlizon, generasi milenial mempunyai tugas sejarahnya sendiri-sendiri. Menurutnya justru kaum milenial saat ini sedang ketiban utang warisan yang menggunung dari sebuah rezim. Generasi milenial punya tugas sejarahnya sendiri. Yang jelas sekarang ini ketiban warisan hutang yang menggunung dari sebuah rezim yang bingung, tulis Fadlizon dalam akun Twitter pribadinya Fadlizon, Kamis 29 Oktober 2020. Sebelumnya, Megawati Soekarno Putri menceritakan pembicaraannya dengan Presiden Jokowi soal generasi milenial. Ia lalu mempertanyakan kontribusi generasi milenial terhadap kemajuan bangsa, khususnya setelah gejolak demo menolak Omnibus Law selama beberapa pekan terakhir. Apa sumbangsi kalian kepada bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja, ujar Megawati, Rabu 28 Oktober 2020. Megawati menyadari pernyataannya ini bakal mendapatkan kritik dari publik. Namun ia mengaku tak peduli jika dibully karena mempertanyakan peran milenial. Pernyataan Megawati itu juga mendapatkan tanggapan dari Ketua Pimpinan Wilayah Hima Persis DKI Jakarta Ilham Nur Hidayatullah. Ia menilai pernyataan Megawati tersebut tidak sepenuhnya benar, sebab milenial sekarang ini punya peranan yang cukup penting. Misal dalam kontrol sosial, banyak milenial yang melahirkan rumah sosial atau membantu sesama dalam dunia pendidikan, kata Ilham 29 Oktober 2020, dikutip jakbarnews.com dari RRI. Ilham juga menambahkan, milenial juga telah mengambil peran dalam keberlangsungan ekonomi di Indonesia lewat usaha mikro kecil menengah atau UMKM.
Justru dia mempertanyakan peran pemerintah yang kurang peka dengan inovasi anak bangsa sendiri. Karenanya perlu diarahkan dan difasilitasi oleh bangsa ini agar supaya regenerasi kebangsaan ini berjalan efektif dan optimal, ujar Ilham. Tak hanya itu, komika Ernest Prakasa ikut memberikan komentarnya mengenai pendapat Megawati yang sebut pemuda hanya bisa demo saja. Ernest Prakasa juga menganggap Megawati selaku ketua PDIP telah melupakan perjuangan generasi muda di industri digital yang berhasil masuk ke level internasional. Mungkin Bu Mega terlalu bersemangat, jadi lupa mungkin ada poin-poin seperti unicorn, dekakorn, penghargaan ekspor internasional di era industri digital kreatif. Milenial sebagai anak muda punya agility, katanya di acara Matas Najwa, seperti dikutip dari akun YouTube Najwa Shihab, Kamis 29 Oktober 2020. Komika sekaligus sutradara itu juga mengungkapkan bahwa generasi masa kini lebih mudah adaptasi dibanding dulu. Punya kelincahan yang mungkin tidak dimiliki sama generasi sebelumnya. Mudah beradaptasi perubahan dengan digital ini, membuat apa-apa cepat berubah sekali, sambung Ernest. Ernest pun menyebutkan segudang prestasi yang dimiliki anak muda, contohnya di bidang digital. Indonesia mempunyai banyak prestasi mulai dari startup, atlet e-sport, hingga filmmaker. Kita bukan hanya punya unicorn, bahkan dekakorn. Indonesia banyak prestasi di bidang digital, dari mulai startup sampai atlet-atlet e-sport kita yang berprestasi di level internasional, sampai filmmaker. Filmmaker kita yang banyak menyabet penghargaan, itu level internasional dan mereka adalah milenial, ucap Ernest. Dalam kesempatan itu, Ernest juga menjelaskan jika mereka yang melakukan demo tidak bisa disimpulkan sebagai milenial, karena menurutnya tidak semua yang ikut demo adalah generasi milenial. Kayaknya kalau demonstrasi itu lebih ke agensi, bukan milenial juga, katanya. Nah, sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menyampaikan pidatonya dalam acara peresmian patung Bung Karno, sekolah partai, dan 13 kantor DPC secara virtual. Dalam pidatonya, ia menyinggung banyak hal, mulai dari peran generasi milenial hingga masalah internal politiknya. Nah, seru banget kan seputar statement Megawati ini? Bagaimana menurut Anda? Oke, sampai sini dulu informasi yang dapat disampaikan oleh jakbarnews.com update. Jangan lupa ikuti terus informasi-informasi terkini di jakbarnews.com. Saya akan kembali dengan berita-berita terkini lainnya.